Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Ayub pasal yang ke-5 ayat 17 sampai yang ke-27. Judul renungan kita pada hari ini adalah menerima didikan Tuhan. Perjalanan hidup tentu tidak selalu mudah dan sesuai dengan kehendak kita. Karena kita juga akan mengalami berbagai halangan dan juga kegagalan. Berbagai hal yang terjadi dalam hidup kita ini tentu menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Tetapi bagaimana kita memandang dan menyikapi setiap hal yang terjadi dalam setiap kehidupan kita? Karena seringkali kita memandang sebuah kegagalan sebagai hukuman yang menyakitkan dan keberhasilan sebagai berkat atas penyertaan Tuhan. Dalam hidupnya, Ayub dengan sungguh-sungguh percaya bahwa Allah menyertai hidupnya. Oleh karena itu, ia bersedia dibentuk oleh Allah melalui setiap hal yang terjadi dalam hidupnya. Saat ia merasakan kesesakan dalam hidupnya, di mana rentetan peristiwa yang menyakitkan itu terjadi dalam hidupnya, Ayub tidak lantas mengutuk Tuhan atas apa yang terjadi kepadanya. Ayub juga tidak memandangnya sebagai hukuman dari Tuhan. Ayub justru memandangnya sebagai cara Tuhan untuk mendidik dan mengajaknya untuk semakin dekat dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dengan rendah hati. Ayub menerima didikan Tuhan karena Ayub percaya akan kasih setia Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan umatnya yang terluka, tetapi Tuhan akan mengobati dan menguatkan umatnya. Menerima didikan Tuhan dengan rendah hati adalah cara bagaimana kita bisa memahami kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Karena dengan demikianlah kita bisa merasakan kebahagiaan dalam hidup kita. Oke, mari kita lihat pembahasannya ya. Bagaimanakah kita bersikap ketika berurusan dengan penderitaan? Apakah memang benar bahwa penderitaan itu berasal dari Allah? Mari kita baca Ayub pasal yang kelima ayat 17 sampai 27 ya. Sesungguhnya berbahagialah orang yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Karena dialah yang melukai, tetapi juga yang membebat. Dia yang memukuli, tetapi dengan tangannya menyembuhkan pula. Dari 6 macam kesesakan engkau diluputkannya, dan dalam 7 macam engkau tidak kena malapetaka. Pada masa kelaparan engkau dibebaskannya dari maut, dan pada masa perang dari kuasa pedang. Dari cemeti lidah engkau terlindung, dan engkau tidak usah takut bila kemusnahan datang. Kemusnahan dan kelaparan akan kau tertawakan, dan binatang liar tidak akan kau takuti. Karena di antara engkau dan batu-batu di padang akan ada perjanjian, dan binatang liar akan berdamai dengan engkau. Engkau akan mengalami bahwa kemahmu aman, dan apabila engkau memeriksa tempat kediamanmu, engkau tidak akan kehilangan apa-apa. Engkau akan mengalami bahwa keturunanmu menjadi banyak dan bahwa anak cucumu seperti rumput di tanah. Dalam usia tinggi engkau akan turun ke dalam kubur, seperti berkas gandum dibawa masuk pada waktunya. Sesungguhnya semuanya itu telah kami selidiki. Memang demikianlah adanya. Dengarkanlah dan camkanlah itu. Sebenarnya intisari daripada Ayub pasal yang kelima ayat 17 sampai 27 itu begini ya. Menurut Francis E. Anderson mengatakan bahwa Ayub pasal yang kelima ayat 17 sampai 27 membicarakan tentang bagaimana kita bersikap ketika menghadapi penderitaan. Jika sikap yang dimilikinya benar, maka hal tersebut akan mendatangkan kebahagiaan. Ayub pasal 5 ini juga merupakan kelanjutan daripada Ayub pasal 4. Di mana ketika itu yang berbicara adalah Elifas orang Teman, salah satu sahabat Ayub yang ikut bergabung bersama-sama dengan Ayub. Ya. Nah, mari kita lihat ayat yang ke-17. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Saudara-saudara sekalian, hal ini cocok sekali dengan Amsal pasal yang ketiga ayat 11-12. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberikan ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Saudara-saudara sekalian, seringkali manusia tidak suka ditegur, seringkali manusia tidak suka dikoreksi,
Kenapa kok manusia tidak suka ditegur dan tidak suka dikoreksi? Ya karena merasa bahwa kehidupannya itu ada rasa tidak nyaman kalau dirinya itu ditegur atau dirinya dikoreksi. Nah, ketidaknyamanan inilah yang membuat dia itu gelisah, yang membuat dia itu menimbulkan, menstimulasi daripada rasa tidak senang. Gitu ya. Jadi pada dasarnya manusia seperti itu. Tapi kalau kita berpikir sekali lagi, karena renungan pada hari ini kan judulnya bagaimana kita bersikap atau menyikapi ketika kita menghadapi penderitaan atau situasi yang tidak menyenangkan atau yang mengganggu kenyamanan kita. Itu ya. Nah, marilah kita berpikir, mengapa kok Allah menegur kita? Ketika kita pikirkan itu dalam-dalam, Allah menegur kita karena kita salah. Gak mungkin Allah yang salah, wong Allah itu suci kok. Kalau Allah sampai menegur kita, berarti kitanya yang salah. Suka atau tidak suka, kita harus mengakui bahwa kitalah yang salah. Dan ketika Tuhan itu mau menegur kita, itu menunjukkan bahwa Tuhan itu menyayangi kita. Saudara perhatikan Amsal pasal yang ketiga ayat 12. Karena Tuhan memberikan ajaran kepada siapa saudara-saudara? Kepada yang dikasihinya. Seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Jadi, kalau kita perhatikan baik-baik, mengapa kok Allah itu menegur kita? Karena dia mengasihi kita. Contoh misalkan ya, ada seorang ayah melihat seorang anak yang belum cukup umur main pisau. Waduh, ini bahaya nih. Kalau orang yang sudah cukup umur main pisau, ya ayahnya bisa jelas gitu ya. Oh, dia ngambil pisau tujuannya untuk misalkan motong mentimun, motong wortel karena mau masak gitu misalkan ya. Lah, tapi ini seorang anak kecil yang tidak tahu membedakan pisau itu digunakan untuk apa, ya toh. Nanti bisa-bisa pisau ini melukai dirinya. Jadi ketika sang ayah melarang anak itu memegang pisau, terus kemudian sang anak itu nangis sama gini gitu, susah. Susah dipahami bagi sang anak itu. Atau kalau anak-anak kan suka mainan ya. Mainan itu kan ada kayak partikel-partikel kecil atau material-material kecil yang rentan untuk tertelan, ya toh. Karena biasanya ada kalau mainan yang mengandung material kecil yang rentan tertelan oleh seorang anak, maka mainan itu akan dibatasi usianya. Misalkan 5 tahun ke atas atau apa. Nah ini anak umur misalnya 2 tahun atau 3 tahun sih nggak ngerti apa-apa, mau megang mainan itu. Sang ayah dengan sangat jelas melihat, wah ini tidak boleh. Kalau misalkan ini kepegang anaknya dan anaknya itu kena material yang probably choke, ya toh, bisa tersedak atau masuk ke dalam mulutnya, bahaya nih. Nah, ketika ayah melarang, wah sang anak nangis gitu ya. Dia mungkin berpikiran ayah jahat, apa gini gitu, ndak sayang. Kenapa kok sang anak ini memiliki pemikiran yang seperti itu? Karena keterbatasan daripada dia melihat bahaya yang akan datang. Sang ayah jauh lebih dewasa dan tahu bahaya. Ketika dua keinginan ini tidak klop, satu pengen, satu tidak pengen bahaya, nah ini berbahaya. Ya, bukan berbahaya. Ini bisa menimbulkan bentrokan dan bisa menimbulkan anak kecewa. Sama seperti itu. Manusia itu penuh keterbatasan. Allah tidak terbatas. Dia jauh lebih tahu bahaya yang ada di depan kita seperti apa. Kita seringkali berkata, kenapa sih? Kok aku mau kayak gini, tidak boleh sama Tuhan? Aku mau kayak gitu kok selalu dihalangi. Karena menurut kita itu baik, tetapi di hadapan Tuhan itu kurang baik. Sama seperti tadi, menurut sang anak mainan itu baik, tetapi menurut sang ayah mainan yang mengandung material yang bisa membuat mainan itu masuk ke mulut anak itu tidak baik. Itu ya. Nah, ayat 18 berkata, dialah yang melukai tetapi juga membebat. Dia yang memukuli tetapi tangannya juga yang menyembuhkan. Saudara, perhatikan paralelnya di Ulangan pasal yang ke-32
Ayat 39 berkata, lihatlah sekarang bahwa akulah Dia, tidak ada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Sama ya, Dialah yang melukai, tapi juga membebat. Aku telah meremukkan, tetapi aku juga menyembuhkan. Saudara, ini adalah cara kerja Tuhan. Kita harus paham, cara kerja Tuhan itu mendidik orang yang dikasihnya. Contohnya apa? Contohnya gini ya, ketika Allah itu menghukum bangsa Israel. Kita semua tahu, loh, bangsa Israel kan bangsa pilihan, iya. Tetapi bangsa pilihan ini memiliki sikap yang kurang ajar terhadap Allah. Bahkan seringkali menduakan daripada Allah. Sehingga Allah mengirimkan bangsa Asyur, Allah mengirimkan bangsa Babel, Asyur untuk menghancurkan daripada Israel Utara, dan Babel dikirim untuk menghancurkan Israel Selatan. Jadi dua-duanya hancur. Tetapi kemudian Allah juga tidak tinggal diam. Ketika bangsa Asyur berkuasa, Allah juga mengirimkan malaikatnya dan 185.000 pasukan bangsa Asyur pada waktu zamannya Hizkia itu diporak-porandakan luar biasa. Saudara, ada waktunya Tuhan menggunakan bangsa asing untuk menghukum kita. Pihak eksternal untuk menghukum kita. Tetapi ada waktunya juga orang asing yang menindas kita itu durasinya sudah habis. Masa pemerintahannya sudah habis. Sehingga Tuhan mencabut dan menyingkirkan daripada orang asing itu. Dialah yang melukai, dialah juga yang membebat. Dia yang memukuli, tangannya yang menyembuhkan pula. Allah yang mematikan, Dia juga yang menghidupkan. Allah yang meremukkan, tetapi Dia juga menyembuhkan. Tuhan tidak tinggal diam terhadap orang-orang yang dikasihnya. Justru ketika orang yang dikasihnya itu mengalami benturan-benturan kehidupan, maka itu akan membuatnya menjadi semakin tangguh. Oke, ketidaknyamanan dan kasih penyertaan Tuhan. Dari 6 kesesakan engkau diluputkan, bahkan dari 7 macam engkau tidak kena malapetaka. Saudara, ayat 19 ini menunjukkan bahwa manusia yang berkenan kepada Allah pun itu mengalami kesesakan loh. Arti kan ini ya, berbahagialah manusia yang tegur. Berarti manusia yang ditegur ini adalah menunjukkan manusia yang dikasihi Allah, ya toh. Tuhan memberikan ajaran kepada yang dikasihnya. Nah, kepada orang-orang yang dikasihnya ini ternyata juga mengalami kesesakan. Tetapi bedanya adalah orang-orang yang dikasih Allah ketika mengalami masa kelaparan, masa peperangan, kesesakan, malapetaka, di mana 4 kondisi ini melambangkan kondisi yang sangat tidak nyaman, Allah tetap menyertainya. Gitu ya. Tetapi Tuhan ingin umatnya mengalami kasih penyertaan Tuhan. Nah, seringkali itu gini ya, manusia itu lebih merasakan pertolongan Tuhan ketika kondisi manusia itu sedang dalam keterpurukan atau dalam masalah. Karena seringkali kalau misalkan kehidupan manusia itu lempeng, tidak ada masalah, maka kecenderungan manusia yang berdosa ini tidak membutuhkan Tuhan atau tidak timbul perasaan butuh akan Tuhan. Memang hal yang terbalikannya bisa terjadi. Ketika orang jalannya lempeng, orang bisa dekat dengan Tuhan. Bisa. Kebalikannya adalah ketika justru mengalami masalah yang besar, keterpurukan, keterhilangan daripada orang yang dicintainya, maka bisa jadi orang tersebut malah mengutuki Tuhan. Bisa juga. Bisa juga seperti itu. Jadi memang tipe manusia ini unik. Bisa dibolak-balik seperti itu. Ada yang ketika masa tenang, masa damai itu semakin dekat sama Tuhan. Tetapi justru ketika mengalami masa sengsara, semakin jauh dari Tuhan. Tapi ada sebaliknya. Justru mengalami masa-masa damai, justru dia merasa tidak butuh Tuhan. Tapi ketika mengalami masa-masa kesukaran, maka orang bisa menjadi semakin bergantung kepada Tuhan. Gitu ya. Terlindungi dari segala yang jahat. Oh ya, tadi saya pikir-pikir, kenapa kok ada 2 tipe seperti itu ya? Karena gini ya, orang yang biasanya marah ketika mengalami penderitaan, itu mungkin pengenalannya akan Tuhan dibandingkan dengan orang yang semakin mendekatkan diri dengan Tuhan,
itu mungkin cara dia mengenal Tuhan itu berbeda. Jadi, bagi orang yang selalu bersyukur pada Tuhan, dia berpikir Tuhan itu mekanis. Dekat dengan Tuhan, itu pasti ada berkat Tuhan. Jauh daripada Tuhan, seperti gue perjanjian namanya, itu ada ada kesukaran-kesukaran yang terjadi. Mungkin seperti itu. Sehingga itu bisa membuat orang itu beda persepsi ya. Oke? Terlindungi dari segala yang jahat. Dari cemeti lidah engkau terlindungi, engkau tidak usah takut bila kemusnahan datang. Cemeti lidah ini merupakan hukuman yang diberikan pada tawanan perang yang tidak mau berbicara ketika diinterogasi ya. Di mana tujuan interogasi ini adalah untuk mendapatkan keterangan rahasia. Sehingga jikalau orang itu tidak mau, maka cemeti lidah ini akan berbicara. Nah, bermaksud daripada frasa dari cemeti lidah engkau terlindungi berarti tidak ada pihak lawan yang melawan kita, yang menawan kita. Nah, itu berarti kemenangan ada di pihak kita karena kita bebas dari tawanan. Biasanya bangsa lain yang menguasai bangsa yang berhasil ditaklukkan ada kecenderungan untuk memusnahkan bangsa yang lemah, itu wajar. Sehingga bahaya tentang kemusnahan suatu bangsa itu membayangi pikiran daripada orang Israel. Nah, apalagi kalau ini ya, kemusnahan akan datang, tidak perlu takut, terlindungi. Kemusnahan dan kelaparan ditertawakan. Nah, kalau sampai kelaparan itu ditertawakan, itu berarti kondisi ekonomi berjalan normal. Tidak ada musuh yang menginvasi, tidak ada gagal panen, tidak ada kesehatan yang terganggu. Karena apa? Karena kelaparan ditertawakan. Dan ini kemudian ada frase, binatang liar tidak akan kau takuti. Ini sama. Frasa binatang liar tidak kau takuti itu juga menunjukkan suatu situasi keamanan negara. Karena apa? Kalau misalnya mereka menjadi tawanan perang, maka mereka akan dilawankan dengan binatang buas. Tetapi fakta bahwa binatang liar tidak kau takuti, tidak perlu melawan binatang buas, itu artinya adalah negara itu aman. Engkau tidak menjadi tawanan. Engkau tidak harus melawan daripada binatang liar. Jadi, frasa-frasa ayat 21-22 yang mengatakan dari cemeti lidah engkau terlindungi, ini menunjukkan bahwa apa? Engkau bukan tawanan. Engkau tidak usah takut bila kemusnahan datang. Ya, kemusnahan dan kelaparan kau tertawakan. Kelaparan dan tertawakan berarti negara secara ekonomi aman. Binatang liar tidak kau takuti berarti secara politis negara itu aman. Pertanyaan yang paling penting dalam kehidupan kita adalah seberapa sering kita bersandar kepada Tuhan. Saudara perhatikan baik-baik. Binatang liar akan berdamai dengan engkau. Apabila engkau memeriksa tempat kediamanmu, engkau tidak akan kehilangan apa-apa. Luar biasa ya. Ini janji Tuhan kepada umatnya. Percayakah kita kepada janji Tuhan? Apakah kita memiliki iman yang cukup kuat untuk mempercayai segala janji Tuhan? Binatang liar loh, yang nggak bisa diatur biasanya, itu bisa berdamai dengan kita. Segala sesuatu yang ngancam kehidupan kita tidak akan menunjukkan taring dan kekuatannya. Ayat 24 bahkan mengatakan bahwa tidak akan ada jarahan dan rampasan akibat kalah perang. Ayat 24 ya. Apabila engkau memeriksa ke tempat kediamanmu, engkau tidak akan kehilangan. Tidak kehilangan apa-apa, artinya apa? Tidak dijarah kan? Kemah pertemuannya tidak dijarah. Karena kalau pada waktu masa-masa perang, seperti kita bicara tadi ya, ada 4 kondisi nih ya. Ini kan ada, pada masa perang, dari kuasa pedang, engkau dibebaskan. Nah, efeknya adalah tempat kediaman, kemah daripada tempat kediaman daripada orang-orang Israel. Itu tidak akan ada penjarahan. Dan kalau tidak ada penjarahan, maka engkau tidak akan kehilangan apa-apa. Jadi artinya di sini adalah Tuhan menjaga secara utuh hal-hal atau harta-harta atau benda-benda atau barang-barang atau apapun itu yang dimiliki oleh orang Israel. Itulah yang Tuhan yang kita percayai. Sehingga seberapa sering kita itu bersandar kepada Tuhan. Sehingga kita bisa menikmati perlindungan daripada Tuhan.
berkat Abraham sebagai penuguhan. Engkau akan mengalami bahwa keturunanmu menjadi sangat banyak dan bahwa anak cucumu seperti rumput di tanah. Saudara, ini pengandaian lagi ya. Pengandaian dari Elifas, teman daripada Ayub nih. Ayat 25 ini tampaknya seperti janji Tuhan kepada Abraham kalau ketika saya lihat ya. Keturunannya kalau janji Tuhan kepada Abraham apa? Seperti pasir di laut, seperti bintang di langit. Kalau ini analoginya digunakan, ada baru lagi seperti rumput di tanah. Jadi semuanya ini artinya sebenarnya sama. Jadi untuk menunjukkan betapa banyaknya, betapa istilahnya itu luar biasanya Tuhan memberikan keturunan kepada bangsa Israel. Dalam usia tinggi engkau akan turun ke dalam kubur. Dalam usia tinggi engkau dalam kubur, maksudnya gini ya. Berarti umur panjang menjadi bagian dari kehidupan orang Israel. Umur tinggi, usia panjang. Ada pepatah yang mengatakan bahwa yang lebih penting adalah bukan seberapa lama kita hidup, tetapi yang lebih penting adalah selama kita hidup, kita sudah melakukan apa. Penting ya. Saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat, apakah Yesus memiliki umur yang panjang? Jawabannya tidak. Tapi, apa yang dilakukan Yesus selama 3,5 tahun pelayanannya di bumi ini, itu memberikan dampak yang besar terhadap miliaran orang yang pernah hidup di dunia ini. Jadi yang lebih penting adalah bukan seberapa lama kita hidup, tetapi yang lebih penting adalah semasa hidup kita sudah melakukan apa. Hidup dengan usia panjang akan menjadi sia-sia kalau kehidupan kita masih berkutat kepada dosa. Oke, renungan kita pada hari ini sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.